Kita harus memberikan apresiasi. Sintayong sudah menjadi pelatih yang bagus, kemudian para pemain juga sudah mengeluarkan segala kemampuannya untuk merah putih dan kita berhasil lolos dari hadangan pertama. Langkah masih panjang. Gua akan membahas mengenai kemenangan Indonesia atas Chinese Taipei dengan skor 2-1 di leg pertama, kemudian di leg kedua menang 3-0. Jadi intinya Indonesia berhasil lolos ke kualifikasi Piala Asia 2023. Belum ke putaran final ya, baru kualifikasi Piala Asia 2023. Jadi harus berikan apresiasi karena menang tim nasional. Kita harus memberikan apresiasi. Sintayong sudah menjadi pelatih yang bagus, kemudian para pemain juga sudah mengeluarkan segala kemampuannya untuk merah putih dan kita berhasil lolos dari hadangan pertama. Langkah masih panjang, jadi euforia nggak usah berlebihan. Masih banyak catatan yang harus diberikan untuk tim nasional. Tapi sekali lagi apresiasi gue berikan untuk Sintayong dan juga seluruh pemain nasional Indonesia. Oke, berikutnya gue akan membahas mengenai apa sih sebetulnya perbedaan yang Sintayong berikan untuk tim nasional kita. Berbeda dengan Luis Mia banyak ke tactical, bermain build up serangan dengan cantik, kemudian one two dan juga akhirnya menciptakan gol. Kalau Sintayong lebih simpel, main direct football, tapi disiplin, kemudian fokus dan stamina itu cukup stabil 90 menit. Jadi itu yang salah satu kekurangan tim nasional Indonesia adalah salah passing, kemudian stamina buruk itu dibenahi oleh Sintayong dan itu langkah yang cukup bagus. Kalau tactical ya sambil berjalan waktu, tergantung dengan siapa lawan yang akan dihadapi nanti. Tapi menghadapi Chinese Taipei itu 2 tingkat di bawah kita. Jadi gue nggak terlalu bangga kita menang dengan skor 5-1. Harusnya kalau menang dengan 9-0 atau 7-0 itu oke. Karena di leg pertama meskipun menang 2-1 tapi harusnya bisa banyak sekali menciptakan gol. Hanya saja memang finishing tidak terlalu bagus. Kita bahas dulu ya, leg pertama. Leg pertama penjaga gawang Riyandi, kemudian Victor Ibonevo berpasangan dengan Farudin Arianto di posisi center back. Di kanan ada Asnawi Mangkualam, di kiri adalah Miftah Alfarsani. Sedangkan untuk 3 pemain tengah, posisi 4-3-3 ya, itu adalah Ricky Kambuaya, Evan Dimas Darmono sebagai kapten dan juga Rahmat Irianto. Sedangkan di depan yang dipasang Irfan Jaya, kemudian Rame Rumaki dan juga Kushedo Hariyudo. Jadi itu yang di leg pertama. Jadi kalau gue melihat leg pertama, memang Indonesia menguasai jalan pertandingan, tapi gol lama tercipta gitu. Gol tidak susah tercipta karena memang tidak ada penyelesaian air yang cukup bagus. Tapi akhirnya kita harus bersyukur ya, akhirnya Rame Rumaki mampu menciptakan gol di menit 18. Meskipun setelah itu dia cedera dengan Egy Maulana Fikri, tapi Rame Rumaki bisa dikatakan ini rising star. Jadi dari Persipura juga baru bermain musim ini, baru main berapa pertandingan, tapi di timnas dia main bagus dan menciptakan gol. Ini sebuah awal yang cukup bagus bagi Rame Rumaki, 18 tahun. Babak kedua, pergantian pemain langsung dilakukan. Miftah Alfarsani sudah meskipun memberikan sebuah assist pada Rame Rumaki, tapi mungkin dinilai kurang penampilannya oleh sang pelatih. Kemudian digantikan oleh Pratama Arhan. Ini bagus. Pratama Arhan, pemain PSIS Semarang di kiri, di kanan Asnawi Mangkualam. Ini fullback yang menjadi kekuatan permainan dari Sintayong dan juga tim nasional Indonesia. Jadi gue rasa ini masa depan yang cukup bagus. Sedangkan di tengah ada Victor Ibonevo, tua-tua keladi 36 tahun dan juga berpasangan dengan Farudin Arianto yang kembali menemukan permainan terbaiknya. Dan yang kuncinya adalah Rahmat Irianto sebagai defensive midfielder. Ini bisa ball winner, kemudian tacklingnya bagus, intercept, rajin bertahan dan menyerang. Ya oke, jadi Indonesia harus memiliki salah seorang pekerja keras seperti Rahmat Irianto dan timingnya selalu tepat dalam melakukan tackling. Sedangkan membuat Ricky Kambuaya dengan Evan Dimas lebih mudah dalam mengatur serangan, lebih mudah bertugas yang lain untuk menguasai bola atau mendelay pertandingan, mendelay serangan lawan atau melakukan serangan balik. Untuk di depan ini menjadi catatan karena memang banyak peluang tapi tidak ada gol. Kushedo Hariyudo, kemudian Rame Rumaki yang diganti oleh Egy Maulana Fikri dan juga Irfan Jaya dinilai tidak maksimal. Dan kejadiannya adalah ketika harusnya kita bisa menang lebih dari 5-0, tapi akhirnya cuma 2-0.
baru di menit terakhir atau injury time kita kebobolan. Ini menjadi masih kendala Indonesia ya, harus lebih fokus hingga menit terakhir sebelum wasit megang kulit panjang. 2-1, oke, menang. Banyak catatan, termasuk semua netizen, semua mungkin haters menyerang pemain, menyerang Sintayong, wajar. Tapi itu harus dilakukan oleh pelatih, evaluasi dilakukan setelah menang 2-1. Tidak berpuas diri. Gue lihat di sosial media kayaknya yang nggak suka tuh lebih dari 70% kali ya. Oh no. Wah, oke. Mungkin karena memang kesel ya nggak menang banyak gitu. Tapi kan itu menjadi evaluasi dari pelatih, tim pelatih. Akhirnya banyak perubahan dilakukan. Justru dengan kekalahan itu biasanya pelatih menemukan apa sih yang harus dipertahankan, apa yang harus diganti. Ini harus bagaimana, ini harus bagaimana, lawannya punya kelebihan apa, kekurangan apa. Itu kan menjadi evaluasi. Yang mungkin yang bukan pelatih nggak tahu gitu. Kan kadang-kadang netizen lebih pintar daripada pelatih, merasanya seperti itu gitu. Jadi, tapi akhirnya gue lihat perubahan itu terjadi di leg kedua guys. Di leg kedua gue lihat bahwa Sintayong sepertinya menemukan banyak kekurangan di tim yang atau starting 11 di leg pertama ya. Jadi di leg kedua dia melakukan banyak perubahan. Riyadi tetap penjaga gawang, kemudian Victor Igbonevo tidak bermasalah dengan Farudin. Meskipun Farudin bermain bagus, dia ingin mencoba Ryuji Utomo. Ryuji Utomo ini pemain yang bermain di Penang ya, di Liga Malaysia. Kemudian Asnawi tetap di kanan dan Pratama Arhan langsung dipasang sebagai starting lineup di posisi fullback kiri. Nah, di tengah tidak ada perubahan, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Evan Dimas. Nah, untuk di depan ada perubahan. Adam Alis langsung dipasang berpasangan dengan Egy Maulana Fikri dan juga tentunya Dedi. Nah, Dedi dimainkan nih, Dedi Setiawan. Nah, Dedi ini main bagus guys. Jadi kita bahas dulu ya. Dari formasi ini kita melihat bahwa mencoba pemain, Sintayong mencoba seluruh pemain, termasuk pemain-pemain yang bermain di luar negeri, dan juga mengurangi kesalahan atau menambal kesalahan kekurangan yang terjadi di leg pertama. Terbukti lawannya kocar-kacir. Jadi di leg kedua permainan Indonesia lebih rapih dalam bertahan bersama, transisi, compact defense, kemudian tidak kehilangan bola, passing juga rapi, serangan balik bagus, dan terbukti Egy Maulana Fikri berhasil menciptakan gol di menit ke-27, Indonesia 1-0. Nah, setelah itu di babak kedua ada beberapa perubahan guys. Nah, Adam Alis digantikan oleh Witan Sulaiman. Nah, ini Witan Sulaiman kan kita tahu bahwa salah satu pemain kita yang bermain di Lechia Gedang ya. Ini yang tempat Egy dulu ya di Liga Polandia. Terus kemudian ada pergantian pemain, Sahrian Abimanyu yang bermain di Johor IDT di Malaysia menggantikan Evan Dimas. Kemudian Ramai Rumakie masuk menggantikan Egy Maulana Fikri. Dan juga terbukti bahwa menit ke-55 Ricky Kambuaya mampu menciptakan gol. Dan ditutup dengan kemenangan 3-0 atas Witan Sulaiman. Apa yang bisa gue lihat dari kemenangan ini? Ini kemenangan yang harusnya memang lebih dari 5-1 agregatnya. Tapi ya sudah, ini menjadi pengalaman yang cukup bagus bagi para pemain Indonesia yang bermain di luar negeri. Karena memang terlihat bahwa apa yang ditampilkan oleh para pemain kita yang bermain di luar negeri ini membawa dampak yang cukup bagus. Mereka membawa ilmu, mereka membawa permainan bagus yang bisa dikemas di tim nasional. Jadi memang gue sangat mendukung bagi para pemain-pemain yang ingin bermain di luar negeri karena memang levelnya bagus gitu. Nggak apa-apa main di Eropa di kasta kedua gitu. Seperti Egy main di Senica di Liga Slovakia, kemudian Witan bermain di Lechia Gedang ya. Jadi maksud gue nggak masalah gitu, bermain bukan di tim-tim besar Eropa tapi tetap aja bermain di kasta kedua itu bagus. Kayak Aslawi main di Liga Korea, Liga kasta kedua, tapi ketika dia bermain di tim nasional dia menonjol. Emang levelnya beda Liga 1 Indonesia dengan Liga luar gitu. Jadi jangan takut para pemain muda untuk bisa berkarir, karena memang ini untuk kepentingan kalian pribadi dan juga buat tim nasional Indonesia di masa-masa akan datang. Termasuk meskipun bermain di Penang, tapi juga Liga Malaysia kan rapi, lebih bagus. Johor Darul Takzim juga Sahrian Abimanyu bermain di Liga Malaysia, tapi kan JDT di papan atas di Malaysia. Yang pasti lebih bagus dari Liga 1 Indonesia. Liga 1 Indonesia lagi berkemas nih. Kan udah ambruk nih habis pandemi. Tim juga nyaris bangkrut, masih menata gitu. Sedangkan tim nasional kita kan sudah harus menjalani partai-partai yang penting, event-event yang besar. Jadi pemain yang bermain di luar negeri sangat membantu kualitas tim nasional kita.
Dan nanti kita akan melihat di kualifikasi Piala Asia 2023 ini akan menjadi kunci apakah kita bisa lolos ke putaran final atau tidak. Nah, kita berharap ya akan banyak perubahan yang terjadi. Di leg kedua, gue melihat bahwa ada beberapa pemain yang tampil cukup bagus dan ini bisa memberikan satu masa depan yang cukup cerah ya untuk Indonesia. Rame Rumaki ini bagus banget. Jadi pemain asal Persipura ini bermain warnanya berbeda lah. Dia punya skill, dia punya dribbling, oke. Egy semakin matang. Egy Maulana Fikri ini menjadi pemain yang pembeda juga di lini depan Indonesia. Kemudian Evan Dimas masih menjadi playmaker, roh permainan. Tidak mudah menjadi, atau Indonesia memiliki tidak banyak pemain seperti itu yang bisa memegang bola, punya visi mengalirkan serangan dengan sangat bagus. Terus di lini belakang gue lihat bahwa Victor Igbonevo ini sosok yang paling sentral ya. Pemain senior ini bisa menjadi mentor untuk siapapun pasangannya. Gitu. Di pertandingan pertama Farudin Arianto, di pertandingan kedua Riju Utomo. Jadi menurut gue ini penting banget peran sentral karena pemain senior dibutuhkan. Terakhir, gue melihat bahwa yang menarik adalah Dedi Setiawan. Ini harus dikasih lebih jam terbang lebih menurut gue. Karena apa? Dia tugasnya adalah sebagai pemantul. Cukup bagus, positioning bagus, pegang keeping bolanya bagus, membuka ruang bagus, memecah pertahanan lawan bagus. Tapi memang kekurangan dari Dedi Setiawan adalah tidak menciptakan gol. Seorang striker tugasnya menciptakan gol. Ini fisik bagus. Jadi gue berharap Dedi bisa berkembang ya kalau diberikan kesempatan lagi di tim nasional. Jadi akan menarik persaingan Kuseda Haryudo dengan Dedi Setiawan untuk posisi striker utama ini akan semakin menarik karena persaingan akan makin terbuka. Oke, itu review gue. Jadi gue sebagai pecinta sepak bola, gue senang tim nasional menang, tapi euforia nggak usah berlebihan karena ini baru playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Kita baru lolos ke Piala Asia 2023, kualifikasi Piala Asia 2023 dan belum ada undiannya. Kita di pot keempat. Ini cukup ngeri juga lawan-lawannya guys. Jadi semoga aja ya Indonesia bisa dapat grup yang bagus dan persiapan STY juga tidak diganggu oleh yang aneh-aneh gitu. Jadi biarkan STY bekerja, kritiklah dengan terus kritik untuk memberikan masukan. Tetap dukung tim nasional kita. Sudah lama Indonesia tidak berkiprah ya di Asia Tenggara aja nggak bisa berkiprah gitu. Tidak ada kebanggaan di sepak bola kita. Kita berharap bahwa tim nasional STY ini akan mampu membawa sebuah perubahan. Jadi pemain yang suka dugem, ngerokok, keluyuran malam, malas latihan, tidak disiplin, stamina jelek kan nggak dipanggil lagi. Jadi harusnya tim nasional ini isinya pemain-pemain yang memang niat menjadi atlet, ingin memajukan sepak bola kita. Ini yang diperlukan oleh fans, diperlukan oleh pecinta bola Indonesia untuk bisa memajukan sepak bola kita. Jadi kalau yang pemain-pemain yang nggak niat main bola atau menjadi selebgram atau menjadi sok ngartis ya nggak usah gitu, lebih baik jangan main bola gitu karena memang 270 juta lebih masyarakat Indonesia membutuhkan 23 pemain, 24 pemain atau 25 pemain yang ada di tim nasional itu yang memang benar-benar ingin bermain bola dan bangga dengan merah putih di dada gitu. Itu dari gua. Jadi semoga sukses STY dan juga tim nasional senior Indonesia. Semoga berkenan, semoga suka. Kalau nggak suka nggak apa-apa, namanya juga opini. Lebih bagus perbedaan opini itu akan membuat sesuatu lebih indah. Begitu kata orang tua. Betul kan? Ya, baiklah. Terima kasih sudah menyaksikan Tes TV. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Tio Nugroho sign off. Bye.